Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tanya jawab kimia kali ini ada pertanyaan tentang sel elektrokimia. Jadi di sini ada pertanyaan nomor 10. Jadi tentukan potensial sel reaksi dari reaksi ini. Terus di sini ada nol masing-masing unsur gitu ya. Nah, di sini ada diagram sel namanya. Nah, sebenarnya pertama kalau jadi kan E0 sel itu kalau mau nyarinya itu kan E0 reduksi dikurang E0 oksidasi, alias yang besar dikurang yang kecil, misalkan kalian lupa gitu ya. Nah, jadi kalau dari E0 ini kalian itu udah bisa menuliskan mana yang reduksi, mana yang oksidasi. Pokoknya yang oksidasi itu yang kecil nilainya, yang reduksi itu yang besar. Jadi kan ini ada plus, ini ada minus. Ya udah pasti yang plus itu yang reduksi karena yang nilainya besar. Nah, kalau dilihat dari diagram sel ini di sini ya ada kayak gini. Jadi yang sebelah kiri ini pasti oksidasi, sebelah kanan itu pasti reduksi. Jadi betul ya. Tadi kan di sini Cu angkanya lebih besar. Nah, betul dia diletakkan sebelah kanan. Jadi yang ini tadi reduksi, yang sebelah ini adalah oksidasi. Jadi input aja nilainya ke dalam rumus. Reduksinya kan yang ini tadi. Jadi 0,34 dikurang yang ini negatif 0,44. Ini kan negatif ketemu negatif ya kan jadi tambah. Nah, jadi untuk sel volta ini memang hasil E0-nya ini harus positif ya. Jadi 0,78 volt jawabannya. Nah, selanjutnya nomor 11, tentukan reaksi yang terjadi di katoda anoda larutan FeCl2 dengan Cu. Oke. Nah, biasanya di buku itu ada kayak reaksinya ya, aturan untuk sel volta. Jadi ini, ini kakak ambil di Google ya, nanti kamu lihat aja ada HTTP-nya, kamu bisa download sendiri. Jadi di sini tentukan reaksi yang terjadi di katoda dan anoda pada elektrolisis FeCl2, elektrodanya adalah Cu. Nah, jadi yang pertama yang harus kamu lakukan adalah mengionisasikan. Terus yang penting itu di sini larutan di sini. Larutan itu kan aquos. Artinya kalau kamu bikin di reaksi ini aquos. Nah, gitu. Terus kamu ionisasikan. Ionisasi FeCl2 kan berarti Fe2 plus ditambah 2Cl min gitu ya. Oke. Terus nah, ini tinggal kamu kasih gini ya, aquos. Nah, terus yang pertama adalah menentukan yang ada di katode. Nah, ingat lagi karet ya, katode itu reduksi ya gitu. Jadi kamu bisa bisa pakai katode, bisa pakai reduksi, sama aja. Bisa kalau di buku, kalau gurunya ngajarnya katode ya udah K berarti kan. Nah, katode itu yang dilihat adalah ini kationnya nih. Jadi kation tuh yang ini, anion tuh yang ini. Kationnya kan Fe dalam aquos. Jadi ada dua pilihan untuk yang terjadi di katode. Yang pertama lihat kation, habis itu lihat kationnya apakah dia logam aktif 1A, 2A, Al atau Mn. Dan ini tuh harus larutan ya, di sini bisa ditambahkan. Syaratnya ini harus aquos. Sedangkan yang lainnya itu yang ini masuk ke dalam ini. Lihat Fe ini kan logam golongan B ya. Jadi dia nggak masuk di sini kan. Dia nggak masuk di pilihan ini. Artinya yang terreduksi adalah
kationnya. Namanya tereduksi. Reduksi ini kan artinya menangkap elektron, ya, itu yang harus dipahami. Menangkap tuh artinya elektronnya di sebelah kiri. Ini elektronnya, ini baru unsurnya. Jadi gini, artinya Fe nya, kationnya ini tereduksi, kan aqueous ya. Tereduksi artinya dia menangkap 2 elektron, karena ini kan 2 plus. Maka 2 elektron yang ditangkap supaya dia jadi Fe, dimana Fe ini kan solid gitu. Nah, terus gimana dengan anodenya? Katode anodenya. Nah, kalau anode itu lihat dulu elektrodenya yang dilihat, ya. Apa anodanya ini? Anodanya. Jadi elektrode anodanya tuh yang dilihat dulu, Cu. Nah, Cu ini apakah masuk ke dalam inert atau bukan? Kalau dia masuk dalam inert, maka ada 2 pilihan. Tapi kalau dia nggak inert, pilihannya hanya ini, yaitu anodanya teroksidasi. Ternyata Cu ini tidak ada di PT CaU. Ya, artinya anodanya yang teroksidasi. Anoda kan si Cu. Oksidasi itu apa? Oksidasi itu melepas elektron. Ciri-cirinya nih, elektronnya di sebelah kanan. Kamu bisa pahami reaksi ini. Dan ini anodanya, terus jadi ion dan elektron gitu ya. Ini tadi Cu kan. Cu solid. Dia menjadi ionnya, Cu itu 2 plus ditambah elektronnya. Udah selesai. Ini yang terjadi di katode dan anodenya. Tuh. Selanjutnya nomor 12, pada elektrolisis dengan elektroda karbon dihasilkan endapan sebanyak ini dengan arus listrik sebesar 4 ampere. Berapa lama waktu? Jadi ini udah masuk ke sel elektrolisis juga sih, tapi perhitungannya. Nah, di sini tentukan dulu ya. Jadi ini ada massa pakai S. Terus ampere, 4 ampere ini adalah arus listrik atau I. Terus yang ditanya adalah waktu T. Terus ini ada AR. Jadi rumus nomor 12 langsung kerjain di sini aja ya. Jadi nomor 12 ini rumus massa itu sama dengan berat ya, exit. Jadi kata aja exit bagi 96.500. Oke. Di mana E ini itu adalah AR dibagi muatannya atau biloxnya ya, bahasa lainnya. Nah, jadi di sini kan yang diminta elektrolisis endapan Ni ya. Ya, jadi nikel. Nah, jadi di sini kita masukin dulu ya. Jadi elektrodanya karbon dihasilkan endapan sebanyak 29,5. Nah, ini W-nya inilah endapannya, karena W itu berat dari endapan gitu ya. Nah, E itu kan tadi AR dibagi muatan. Kamu bisa cari di luar. AR-nya adalah 59. Nah, jadi kan AR-nya tadi 59 ya. 59 dibagi 2. Jadi muatan nikel itu 2 plus. Jadi sebenarnya tergantung ya, nikelnya ini kayaknya ada beberapa bilangan oksidasi, tapi harusnya di soal biasa dikasih senyawanya ya. Jadi nikel biasanya 2 plus. Jadi 59 dibagi 2 itu 28,5 berarti ya. Ya kan? Masukkan di sini.
dikali ini tadi I nya tuh yang ini 4 dikali waktu dibagi 96.500. Oke, gimana ya, kita pindahkan ke bawah ya, sebentar. Sorry, salah hitung ya. Jadi 259 bagi 2 itu 29,5. Oke, ini ganti jadi 29,5. Oke, jadi kan dikali ya ke sini ya. Jadi sebenarnya ini bisa dicoret. Kebetulan sama, udah benar sama ya, sebentar. Oke, karena di ruas kiri kanan sama nih, coret nih. Jadilah T sama dengan 96.500 dibagi 4 ya. Ini sama dengan 24.125 sekon. Nah, yang ditanya apa nih? Berapa lama waktu? Ya udah, hanya second aja. Udah selesai. Kalau ditanya jam tinggal dibagi 3.600 ya. Jika video ini bermanfaat, silahkan share ke teman-temannya.